Para pendengar yang budiman, sungguhnya kaum wanita berada dalam ancaman yang sangat besar. Mereka berada dalam ancaman yang sangat dahsyat. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW telah mengabarkan, "Ittala'tu fil jannah, fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara, wattala'tu fin nar, fara'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannah." Aku menoleh ke surga. Fara'aitu aktsaru ahliya al-fuqara, dan ternyata mayoritas penghuni surga adalah orang-orang fakir. Wattala'tu fin nar. Sementara tatkala aku menoleh ke api neraka, fara'aitu aktsaru ahliya an-nisa, maka mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita, kaum Hawa. Hadis ini membuat kita merinding. Hadis ini membuat kita takut. Bagaimana wanita muslimah akan menjadi tenang? Bagaimana wanita muslimah akan menjadi tentram ketika mendengarkan hadis ini? Ketika ia tahu bahwasannya ia adalah mayoritas penghuni neraka. Sebagai tazkir, sebagai pengingat, sebagai nasihat kaum Hawa, ada beberapa amalan yang menyebabkan wanita diancam api neraka. Yang pertama adalah banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami. Di antara hal-hal yang mengantarkan wanita terjerumus ke dalam jurang api neraka Jahannam adalah mengeluh dan mengingkari kebaikan suami. Oleh karena itu, seorang wanita muslimah hendaknya menjadi seorang istri yang pandai bersyukur kepada suami. Jika sang suami tercinta telah berusaha secara optimal, telah berusaha secara maksimal untuk mencari nafkah untuk dirinya dan juga anak-anaknya, maka hendaknya ia bersyukur atas pemberian suami. Jangan sampai ia mengingkari. Jangan sampai ia mencela suami. Jangan sampai ia melaknat suami. Jangan sampai ia mencaci suami. Dikarenakan suami membawa uang yang sedikit sekali. Padahal suami telah berusaha maksimal. Ibaratnya kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Para pendengar yang budiman, malah kita simak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Uritun nar fa idza aktsaru ahliya an-nisa yakfurna." Diperlihatkan neraka kepadaku, ternyata mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita, di mana mereka yakfurna, mereka banyak ingkar. Ketika para sahabat mendengar hadis ini, mereka ingin tahu, mereka ingin paham apa yang maksud dengan ingkar di sini. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayakfurna billah?" Apakah mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Lu ahsanta ila ihdahunna ad-dahr summa ru'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Mereka ingkar kepada suami dan mengingkari kebaikan. Seandainya engkau berbuat baik pada salah seorang di antara mereka sepanjang masa, kemudian ia melihat kekurangan yang ada pada dirimu, meskipun sedikit, maka ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, beliau bersabda, "Li'anna kunna tukthirna syakat wa takfurna al-ashir." Karena kalian banyak mengeluh dan banyak mengingkari kebaikan suami. Dari hadis ini Imam Nawawi rahimahullah berkata, dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa mengingkari suami dan kebaikannya termasuk perbuatan dosa besar yang diancam api neraka.
Kemudian yang kedua, berpakaian tapi pada hakikatnya telanjang. Termasuk musibah yang besar yang menimpa kaum muslimin pada saat ini adalah kurangnya sebagian kaum muslimah perhatian terhadap masalah pakaian. Sehingga kita lihat di jalan-jalan, para wanita-wanita muslimah ada yang enak saja ketika mengenakan pakaian yang sepertinya kurang jadi atau belum jadi. Ya, belum jadi. Atau ketika menggunakan celana super ketat, atau mengenakan pakaian bawah, pakaiannya mini sekali. Ini sungguh sangat mengerikan sekali. Atau mengenakan busana muslimah tapi atasnya ketat sekali, tipis. Bawahnya juga tipis gitu. Ketat. Nah, hal demikian dilarang dalam agama Islam. Hal demikian mendapatkan ancaman api neraka jahanam. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, 2 kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku melihat mereka. Salah satunya adalah wanisaun kasiyatun ariyat mumilat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi pada hakikatnya telanjang. Mumilat mailat. Ya, mereka berlenggak-lenggok. Para pendengar yang beriman. Oleh karena itu ketika kita melihat saudari-saudari kita mengenakan pakaian yang pakaian tidak pantas, pakaian tidak sesuai dengan syar'i, maka berilah petunjuk pada mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, agar mereka selamat dari jilatan api neraka jahanam, agar mereka selamat dari kobaran api neraka jahanam. Yang ketiga, tidak sabar ketika ditimpa musibah. Ingat, yang ketiga, tidak sabar ketika ditimpa musibah. Termasuk tuntunan keimanan seorang muslim adalah bersabar atas ujian, bersabar atas cobaan yang menimpa dirinya atau menimpa anak-anaknya atau menimpa suaminya. Karena hakikat hidup di dunia ini penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan. Tidak ada yang mulus sama sekali, tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin illa biidznillah. Wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Ma asaba min musibatin. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan kehendak Allah, kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya yahdi qalbah. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada hatinya. Quran surat Taghabun ayat 11. Al-Qamah mengatakan ayat ini tentang musibah yang menimpa seorang, kemudian ia menyadari bahwa musibah itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia menerima, dia ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga yahdi qalbah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ketika seorang menerima musibah tersebut, ia sadar bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dirinya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan sekali, ada sebagian kaum muslimah yang ketika mereka tertimpa musibah, maka ia tidak senang, ia benci, ia tidak menerima, bahkan ia lepas kendali mencaci maki, na'udzubillah min dzalik, mencerca atas musibah yang menimpanya atau menimpa dirinya atau menimpa anak-anaknya. Misalkan anaknya sakit, dia caci maki takdir tersebut, dia celah takdir tersebut. Kenapa? Kok anak saya sakit terus? Gitu. Marah-marah dia. Padahal hal ini mengantarkan seorang wanita ke dalam jurang api neraka jahanam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ahmad Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Innal fusaq hum ahlun nar." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang fasik, mereka adalah penghuni neraka jahanam.
Para sahabat bertanya kepada Rasul, "Qila ya Rasulullah, wa manil fusaq?" Dikatakan kepada Rasulullah SAW, siapakah orang-orang fasik itu, wahai Rasul? Qal an-nisa, mereka adalah para wanita. Para wanita. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan orang-orang fasik penghuni neraka. Yang dimaksud dengan orang-orang fasik adalah para wanita. Mengerikan sekali, membuat kita merinding, membuat kita khawatir, membuat kita takut terhadap istri-istri kita, terhadap anak-anak perempuan kita. Qala rajulun ya Rasulullah, alasna ummahatina wa akhwatina wa azwajina. Ada seorang bertanya kepada Rasul, bukankah para wanita itu adalah ibu-ibu kami, saudari-saudari perempuan kami, mereka pun istri-istri kami? Maka Rasulullah SAW menjawab, bala, iya, walakinnahunna idza utiyanna lam yaskurna wa idza tulina lam yasbirna. Akan tetapi mereka ketika diberi tidak bersyukur. In lam yaskurna, mereka tidak bersyukur atas pemberian suami. Sehingga apa? Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala api neraka. Wa idza tulina lam yasbirna. Ketika diuji dengan suatu cobaan, dengan suatu ujian, mereka tidak bersabar, mereka tidak menerima, mereka tidak redha. Mereka terkadang mengucapkan kata-kata yang kurang pantas didengar. Nah, ini kadang begini fenomena yang ada. Oleh karena itu, wahai kaum muslimah, hendaknya Anda bersabar, hendaklah Anda bersyukur pada suami. Hal itu akan menghantarkan Anda kepada surga yang penuh dengan kebahagiaan hakiki. Wallahu a'lam bishawab.